kita seperti biasa. Kita mau belajar ya. Sebelum belajar kita mau olahraga dulu. Sudah siap mau olahraga? Kalau sudah siap kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Jadikan kami anak pintar dan bijak. Terima kasih Tuhan. Amin. Olahraga kita hari ini adalah memindahkan benda sambil berlari sebanyak 10 kali. Jangan lupa divideokan lalu kirim ke miss-nya masing-masing ya. Ayo kita mulai berolahraga. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ayo. Siapa duluan ya? Ayo, sambil dihitung loh. Ayo Miss Diosa. Ayo sedikit lagi. Ayo Miss Diosa. Ayo. Satu lagi. Hari ini kita masih belajar tentang pilar 3 ya. Berkata bijak. Yuk kita dengarkan lagu yang berjudul Berkata Bijak. Tepuk anak bijak. Saya bijak, kamu bijak, semua berkata bijak. Yes, yes, yes. Halo teman-teman, nama saya Miko. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Miko juga sehat hari ini, bahkan sangat sehat. Kenapa ya? Iya, karena Miko selalu makan makanan yang sehat. Teman-teman, mau tahu tidak makanan sehat itu apa saja? Nah, ini dia makanan-makanan sehat yang sering Miko makan. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan-makanan pokok itu adalah nasi, roti, singkong, jagung, dan masih banyak yang lainnya. Di dalam makanan pokok ini mengandung energi yang bagus buat tubuh kita supaya kita jadi kuat. Jenis makanan sehat yang kedua adalah sayur-sayuran seperti sayur wortel, sayur bayam, sayur kangkung, sayur kol, sayur terong, dan masih banyak yang lainnya. Sayuran
sangat bagus buat kesehatan kita, supaya pencernaan kita jadi sehat dan kita terhindar dari berbagai penyakit. Jenis makanan sehat yang ketiga adalah lauk pauk, seperti ikan, daging ayam, daging sapi, telur, tahu, dan juga tempe. Lauk pauk mengandung banyak protein yang bagus buat pertumbuhan otak manusia. Jenis makanan sehat yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan seperti buah pepaya, buah apel, buah semangka, buah pisang, buah jeruk, stroberi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di dalam buah mengandung banyak serat dan vitamin yang bagus buat pencernaan kita. Yang kelima adalah susu. Susu mengandung banyak kalsium yang sangat bagus buat pertumbuhan gigi dan tulang kita. Nah, yang terakhir ada juga gula, garam, dan juga minyak goreng. Tapi ingat, ketiga jenis ini tidak boleh dimakan secara berlebihan, karena kalau berlebihan akan menimbulkan penyakit untuk tubuh kita. Nah, teman-teman, itu tadi jenis-jenis makanan sehat. Nah, semuanya harus kita konsumsi secara seimbang. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Makanya, ayo teman-teman yang belum bisa atau yang tidak suka makan sayur, sekarang belajar makan sayur ya, supaya sehat. Anak Indonesia sehat, ceria, kuat. Waktunya kita mengerjakan aktivitas. Hai anak-anak kelas playgroup. Nah, sekarang kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitas untuk anak kelas playgroup hari ini adalah menempel gambar makanan sesuai dengan kelompoknya. Aktivitasnya adalah menempel gambar makanan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sebelum kita mengerjakan aktivitas kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama itu ada lembar kerja. Ayo anak-anak ambil punya anak-anak ya. Setelah lembar kerja, kita ambil gambar-gambar yang sudah digunting atau yang sudah disiapkan oleh Miss, yang diambil oleh ayah atau ibunya. Nah, yang terakhir itu ada lem. Semua sudah disiapkan? Sudah? Kalau sudah, sekarang silahkan duduk yang rapi. Kita sama-sama mengerjakannya ya, seperti ini. Kita mulai mengerjakan aktivitas kita ya. Ini gambar piring makan. Nah, di dalam piring makan ini harus ada lauk, ada makanan pokok, ada buah, dan ada sayuran. Sering disebut sebagai makanan gizi seimbang. Sekarang kita kelompokkan dulu gambar-gambar yang termaksud di dalam makanan pokok, dalam sayuran, buahan, dan lauk. Nah, ini ada gambar buah. Ini buah apa ya? Buah apel. Berarti masuk di dalam kelompok buah. Nah, di sini dia. Yang berikutnya ada gambar singkong. Berarti dia termaksud makanan pokok. Ayo susun ya sama-sama. Ada gambar ikan. Berarti masuk di dalam kelompok lauk. Ada gambar pisang, berarti masuk di dalam kelompok buah-buahan. Nah, ini sayur bayam, berarti masuk di dalam kelompok sayuran. Ayo anak-anak, ini anak-anak sudah atau belum?
ini gambar buah pepaya, berarti masuk di dalam kelompok buah. Yang ini ada gambar roti, berarti masuk di makanan pokok. Ini ada gambar paha ayam, berarti masuk di dalam kelompok lauk. Nah, ini gambar wortel, berarti masuk di dalam kelompok sayuran. Ada habis wortel apa lagi ya? Nah, ini gambar nasi, berarti dia termasuk dalam kelompok makanan pokok. Ini masih ada lagi. Ini sayur kol, berarti dia masuk di dalam kelompok sayuran. Nah, yang terakhir itu ada gambar tempe, berarti masuk di dalam kelompok lauk. Sekarang semua sudah tersusun. Nah, kita beri lem untuk menempelnya ya. Ayo anak-anak juga sama-sama ya. Kita beri lem. Nah, makanan pokoknya nasi sudah. Sekarang bagiannya roti. Ayo anak-anak, masih semangat? Pasti masih semangat. Rotinya sudah. Sekarang singkongnya lagi. Nah, makanan pokok sudah selesai. Gambar lauk, gambar buahan dan sayur-sayuran. Anak-anak melanjutkan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Untuk kelas A hari ini ada 2 ya. Yang pertama, menebalkan huruf pada nama-nama makanan bergizi seimbang. Aktivitas yang kedua adalah meniru angka 9 dan 10. Ayo, sebelum kita mengerjakannya, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ini dia bahan yang harus kita gunakan untuk belajar hari ini. Ada lembar kerja untuk aktivitas yang pertama. Anak-anak juga ambil punya anak-anak ya, lalu taruh di atas meja. Untuk aktivitas kedua, kita menggunakan buku kotak untuk meniru angka 9 dan 10. Yang terakhir, anak-anak siapkan pensil anak-anak ya. Di sini Miss Yosa pakai spidol. Ayo kita sama-sama melihat cara kerjanya ya, seperti ini. Ayo kita mulai mengerjakan aktivitas yang pertama ya. Yang seperti Miss bilang, kita mau menebalkan huruf-huruf pada nama-nama makanan yang bergizi. Ayo kita mulai dari nomor 1. Di sini ada gambar pisang. Nah, ada di sini bacaannya ya. Tapi ada huruf-huruf yang belum terbaca. Nah, sekarang kita mau tebalin ya. Ini huruf T. Ini huruf apa ya? Belum ketahuan, masih titik-titik. Sekarang kita mau tebalin dulu ya. Baru kita tahu huruf apa. Ayo tebalin dulu. Wah, huruf I. Nah, sekarang ini huruf S. Ini lagi huruf A. Nah, kita tebalin dulu ya supaya kelihatan huruf A. Nah, ini huruf N. Yang terakhir huruf G. Ayo bacanya adalah pisang. Ini gambar pisang. Nah, yang selanjutnya nanti anak-anak lanjutin di rumah ya. Sekarang kita lanjut aktivitas yang kedua. Meniru angka 9 dan 10. Anak-anak nanti minta tolong ayah atau ibu untuk menuliskan angka 9 dan 10 ya, supaya anak-anak bisa meniru sendiri. Nah, sekarang Miss Yosa kasih contoh ya, cara meniru angka 9 dan 10. Ini dia angka 9. Kita tarik panjang, terus bengkok. Nah, sekarang kita kasih kepalanya bulat. Yeay, angka 9. Kita langkah ke bawah ya. Kita sekarang menulis angka 10. 10 gampang ya. Tarik panjang,
garis panjang, lalu membuat lingkaran. Wah, jadi deh angka 10. Nah, nanti anak-anak menirunya satu lembar ya, seperti biasa. Selamat mengerjakan. Halo, selamat pagi anak-anak kelas B. Hari ini pasti semuanya semangat karena sudah olahraga dan tadi juga sudah nyanyi lagu tentang anak berkata bijak. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas kita. Aktivitas kita hari ini adalah mengelompokkan dan menulis makanan berdasarkan jenisnya. Alat dan bahannya adalah ini dia, lembar kerja. Yang pertama diambil ya, lalu taruh di atas meja. Kalau sudah, ambil lagi yang kedua, yaitu gambar jenis-jenis makanan yang nanti akan ditempel, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ini ya. Lalu ada lem. Sudah diambil ya. Dan untuk menulis jenis makanannya kita perlu pensil. Miss menggunakan spidol. Sekarang waktunya kita mengerjakannya. Kita mulai dari mengelompokkan makanan berdasarkan jenisnya. Ceritanya ini adalah piring. Nah, kalau kita makan harus seimbang. Ada makanan pokoknya, ada sayur-sayurannya, ada buah-buahannya, ada lauk pauk, garam, gula, minyak yang ada pada sayuran atau lauk pauk, dan juga susu. Nah, sekarang waktunya kita menempel gambar makanan pada kelompoknya. Makanan pokok apa ya? Coba nih, ada nasi. Nasi adalah makanan pokok. Kita taruh dulu ya, nanti baru kita tempel. Baru ada roti. Apalagi ya yang makanan pokok? Apalagi ya? Wah, ada singkong. Ini dia, kita tempel juga di sini. Susun dulu ya, nanti kita tempel. Nah, sekarang sayur-sayuran kita cari apa ya yang sayuran di sini? Buah, pisang. Wah, kalau pisang bukan sayuran, dia buah ya. Oh, ini ada bayam. Tempel bayam di sini. Lalu ada sayur apa lagi? Ini dia, ada sayur wortel. Ada apa lagi ya? Ada sayur kol. Nah, buah-buahannya apa saja? Buah, ada buah pepaya. Ini apa? Wah, daging ayam termasuk buah-buahan tidak? Tidak, jangan ditempel ya. Ikan termasuk buah-buahan? Bukan, dia lauk pauk. Ini dia pisang. Pisang adalah buah-buahan. Kita tempel juga di sini. Lalu ada buah apel. Ini dia buah apel. Ini kita tempel juga. Nah, sekarang tinggal lauk pauk. Ini dia. Ada tempe, ada ayam, daging ayam, dan ada ikan. Sekarang kita lem. Nah, kita lem ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya anak-anak lanjutkan untuk melem sendiri ya. Kita langsung ke makanan, menulis jenis-jenis makanan berdasarkan kelompoknya. Oke, kita mulai dari makanan pokok. Apa saja di sini makanan pokoknya? Ada nasi. Kita tulis nasi. N A S I, nasi. Lalu ada apa lagi? Ada roti. Kita tulis roti. R O, ro. T I, ti, roti. Baru ada apa lagi? Singkong. Kita tulis singkong. S I, si. Si,
N sama G bacanya eng. Si sama eng, sing. K, O, ko. Sekarang N sama G bacanya eng. Ko sama eng, kong. Singkong. Nah, untuk selanjutnya anak-anak lanjutkan sendiri ya. Selamat mengerjakan.